Pernikahan pada pandangan pertama, Sakri dan Serenity. Bab 166. Elise tidak bisa berkata-kata. Apakah dia nakal dan disengaja? Kalau dipikir-pikir, Elise harus mengakui bahwa dia memang bertingkah seperti anak manja. Itu sebagian besar karena dia adalah kesayangan keluarga Stones. Kasih sayang keluarga tidak membuatnya menjadi kaku. Namun Elise bukanlah orang yang mudah bergaul. Dia tidak akan ragu untuk mengusir siapapun yang masuk dalam daftar ketidaksukaannya. Jika dia menemukan mereka berkeliaran di dekatnya, dia tidak mempertimbangkan perasaan orang lain. Bahkan kerabatnya pun tak luput dari amarahnya. Butuh beberapa saat sebelum Elise, dengan penuh rasa terima kasih berkata kepada Serenity, "Terima kasih telah memberitahuku hal ini, Serenity. Tidak ada seorang pun yang pernah berbicara kepada saya tentang mengubah perilaku buruk saya." Serenity berpikir, siapa yang akan mengatakan sesuatu yang begitu belak-belakan di hadapanmu? Dia memberikan saran yang berani karena dia tidak termasuk dalam lingkaran Elise. Selain itu, Elise melihat Serenity sebagai guru cintanya. Setelah terbangun dari tidur siangnya, Jasmine keluar ketika dia mendengar Serenity berbicara dengan seseorang. Dia menggosok matanya saat melihat Elise. Oh, itu orang asing. Meski begitu, ada sesuatu yang familiar pada gadis itu. Jasmine merasa seperti dia pernah melihat gadis itu di suatu tempat sebelumnya. Jasmine belum pernah bertemu langsung dengan Elise. Satu-satunya alasan dia menganggap Elise familiar adalah karena Jasmine pernah melihat foto Elise secara online. Saat bergosip tentang Tuan Yok dan Elise, Jasmine pernah memberitahu sahabatnya bahwa pasangan itu cocok satu sama lain. "Kamu sudah bangun, Jasmine." Serenity memberi isyarat kepada sahabatnya dan memperkenalkannya pada Elise. "Nona Stone, ini sahabatku dan partner toko ini, Jasmine." Elise tidak cocok dengan Jasmine seperti yang dia lakukan dengan Serenity. Tapi untuk menghormati Serenity, dia dengan murah hati mengangguk ke arah Jasmine sebagai salam. Jasmine membeku saat mengetahui bahwa wanita angkuh dan cantik itu ternyata adalah adik dari CEO Stone. Grup yang tanpa rasa takut menyatakan cinta kepada Tuan Yok. Rahangnya yang terbuka dan matanya yang lebar membuat Elise geli. Meskipun Elise cocok dengan Serenity dan bersedia berbagi rahasianya, dia tutup mulut di hadapan orang lain. Dengan Jasmine bangun dari tidur siangnya, Elise bangkit dan pamit diri. "Nona Stone, manekin neko ini untukmu." Serenity memberi Elise manekin neko yang dibuatkan untuk Sakri. Dia dan Sakri sudah menikah. Jadi tidak masalah jika dia menunda pemberiannya kepada Sakri beberapa hari. Elise dengan senang hati menerima hadiah tersebut dan meminta link bisnis online Serenity. Saat Serenity membungkus kucing yang beruntung itu ke dalam tas hadiah, Elise berkata, "Saya akan pergi ke pantai untuk berlibur bersama ibu saya di sore hari. Kami memiliki kawasan tepi pantai di sana dan banyak makanan laut segar untuk dimakan. Aku akan membawakanmu beberapa saat aku kembali." Serenity sangat menyukai makanan laut sehingga sayang untuk dilewatkan. Saya menantikannya. Sekarang Serenity adalah tipe gadis Elise. Serenity akan dengan mudah menerima dan menolak hadiah. Tergantung pada apakah hadiah itu sesuai dengan keinginan atau kebutuhannya. Tidak ada basa-basi atau kepura-puraan yang menghalangi. Serenity muncul dengan emosi dan niatnya. Elise pasti menginginkan Serenity sebagai teman. Sebenarnya Elise bukanlah orang yang sombong. Dia bersedia berteman dengan siapa saja yang dia kenal, tanpa memandang kelas dan status. Dalam hal ini, dia mirip dengan Nenek Mei. Bab 167. Setelah Elise pergi, Jasmine bertanya dengan rasa ingin tahu, "Seren, bagaimana kamu bisa mengenal Nona Stone? Dia bahkan datang ke toko untuk mencarimu." Serenity memberitahu Jasmine keseluruhan cerita tentang Elise yang memberhentikan sepeda elektroniknya dan mengirim Elise ke Yok Corporation. Jasmine menjawab setelah jeda, "Benarkah?" Mendukung Elise atas keberanian dan kegigihannya mengejar pewaris Yok. "Saya pikir Nona Stone bukanlah orang yang tidak beralasan seperti yang digambarkan dalam rumor yang beredar. Dia hanya angkuh karena didikannya. Namun dia tidak kehilangan perspektif tentang kehidupan. Meskipun dia mencintai Tuan Yok, dia bilang dia tidak akan mengajak Tuan Yok
berkencan jika dia sudah ada yang memiliki. Harga diri Ilis membuatnya tidak bisa ikut campur dalam hubungan orang lain. Jasmine sependapat, dia terdengar seperti gadis yang hebat. Kami tidak berada di lingkarannya. Jadi kami tidak akan mengetahui karakter aslinya tanpa berinteraksi dengannya. Rumor tersebut tidak dapat dipercaya sepenuhnya. Terkadang, melihat juga tidak berarti percaya. Apalagi mendengar kabar, karena Ilis memiliki kelebihan di kelasnya. Banyak orang yang ngiri padanya. Mungkin akan menyebarkan berita bahwa dia menjengkelkan, suka memerintah, dan kasar. Kunjungan Ilis sama sekali tidak mempengaruhi Serenity. Dia terus melakukan rutinitasnya. Sementara Jasmine mulai membujuk Serenity untuk menghadiri pesta ulang tahun bersamanya. Pestanya akan diadakan di rumah keluarga dosen. Keluarga dosen bertetangga dengan bibiku. Ditambah lagi, mereka berbisnis bersama. Bibiku tidak akan memintaku untuk ikut. Jika bukan karena dia memiliki hubungan yang baik dengan keluarga itu, ikutlah denganku Sren. Bibiku mencoba menjodohkanku dengan putra sulung tetangganya. Samar-samar Jasmine mengingat putra keluarga dosen. Karena sering menghabiskan waktu di rumah bibinya, Jasmine sempat bertemu dengan para tetangga. Pewaris muda keluarga dosen itu bertubuh montok dan biasa-biasa saja dalam hal penampilan. Tidak ada yang mau mengajak kencan terhadap orang jalanan. Jika dia tidak dilahirkan dalam kekayaan dan kekuasaan. Tidak semua orang di masyarakat kelas atas memiliki wajah cantik dan tampan. Nyonya Lo akan mengajakmu berkencan. Mengapa saya harus ikut? Kali ini berbeda. Ini pesta ulang tahun Nyonya dosen. Aku tidak pergi. Serenity tidak mau mengalah, menolak menemani sahabatnya ke pesta lain. Akan ada banyak orang yang hadir pada acara tersebut. Hanya segelintir orang yang Serenity kenal. Dia hanya akan pergi ke sana untuk makan. Meski ia seorang kuliner, bukan berarti ia akan selalu membenamkan wajahnya di dalam makanan. Serenity juga tidak ingin mempermalukan dirinya sendiri. Kamu adalah sahabatku. Datang dan periksa pria itu untuk saya. Bibimu akan mengetahui apakah pria itu cocok untukmu tanpa bantuanku. Nyonya Lo punya lebih banyak pengalaman. Dia telah melalui semuanya. Belum lagi, kamu adalah keponakannya. Dia hanya menginginkan yang terbaik untukmu. Anda harus mencobanya. Karena dia bermaksud menjodohkan Anda dengan putra keluarga dosen. Itu lebih baik daripada pria baik yang dikenalkan ibumu padamu. Jasmine menjawab, pria itu tidak tampan sama sekali. Dia pendek dan gemuk. Dia masih lajang pada usia 35 tahun. Karena dia tidak memiliki penampilan yang bagus. Oleh karena itu, Nyonya dosen semakin cemas dan tidak terlalu rewel untuk menikahkan di kelas sosial yang sama. Bibi saya melihat ini sebagai kesempatan bagi saya untuk menikah. Dia tidak memikirkan kepentingan terbaikku. Saya tidak ingin pergi. Bibiku bahkan menelpon ibuku supaya mereka berdua bisa mengeroyokku. Saya tidak punya pilihan selain menuruti permintaan mereka. Ibuku sekarang lebih sering mengomel tentang umur kita yang sama. Tapi kamu sudah menikah sedangkan aku masih lajang. Apakah salah menjadi lajang di usia 25? Itu benar-benar membuat Jasmine kesal. Sepertinya dia belum berumur 35 tahun. Namun, ibu dan bibinya terus mendesaknya untuk menikah. Ibunya tidak terlalu memaksa sebelum Serenity menikah. Kini setelah Serenity mengucapkan selamat tinggal pada kehidupan lajang, semua yang dilakukan Jasmine tampak salah di mata ibunya. Ibu Jasmine bisa menemukan kesalahan bahkan pada udara yang dihirupnya. Dia yakin dia bisa melupakan kedamaian sampai dia mulai berkencan. Jadi, kamu tidak menyukai putra keluarga dosen karena dia jelek. Serenity percaya bahwa bagi Nyonya Lo, yang penting bukanlah kelas sosial. Karakter juga penting. Jasmine adalah keponakannya, apapun yang terjadi. Nyonya Lo tidak akan memaksakan keponakannya kepada pria jahat. Kecuali dia ingin memutuskan hubungan dengan keluarga Jasmine. Bab 168. Jasmine mengerucutkan bibirnya. Dia sedikit jelek. Aku takut bayiku akan menjadi jelek jika aku menikah dengan pria jelek. Situasi Anda adalah yang terbaik. Karena Anda dan suami Anda memiliki penampilan yang bagus. Bayi Anda akan menjadi cantik. Dia lebih suka menikah dengan seorang pencari nafkah yang termotivasi seperti sahabatnya.
Lalu bagaimana jika Tuan Yok tidak dilahirkan dengan sendok perak? Dia bekerja keras untuk mendapatkan posisi senior kerah putih di Yok Corporation. Siapapun yang bisa masuk ke kantor pusat Yok Corporation adalah elit di antara para elit. Sir Anety menjawab setelah jeda singkat. Kamu harus menghabiskan lebih sedikit waktu untuk menyalakan lampu. Saya rasa Anda terlalu banyak membaca. Dan sekarang Anda membayangkan diri Anda bertemu dengan seorang CEO muda, tampan, dan kaya seperti karakter wanita di buku Anda. CEO muda hanya menaruh perhatian dan ketertarikan pada wanita terkemuka. Jasmine itu semua fiksi. Di mana Anda akan menemukan CEO muda sebanyak itu di kehidupan nyata? CEO Yok Corporation masih muda, tapi dia mengambil alih bisnis keluarga yang telah ada selama bertahun-tahun. Bagaimana laki-laki lain bisa bersaing dengan laki-laki yang terlahir dengan sendok perak? Saya yakin Anda tahu bertemu CEO seperti Tuan Yok itu mustahil, apalagi mengejarnya. Jasmine membuka mulutnya untuk membenarkan pemikirannya, namun tak ada kata yang keluar dari bibirnya. Dia tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Siapapun ingin menjadi pemeran utama wanita dalam novel roman. Namun demikian, Jasmine tidak berusaha untuk mendapatkan CEO yang sukses. Dia tidak menyukai pria seperti itu. Seren, tolong ikut aku sekali lagi. Tidak akan. Apakah kita masih berteman, Seren? Sir Anety tidak repot-repot mengangkat kepalanya. Bukankah kamu seharusnya membantu teman yang membutuhkan? Aku akan membantumu saat kamu membutuhkan, tapi kamu akan melakukan kencan buta. Jangan harap aku menyelamatkanmu dari kencan yang tidak bersalah. Jasmine memohon, Seren, sekali ini saja. Saya berjanji, hanya sekali ini saja. Pikirkan tentang makanannya. Makan siang kami dari Wildspoon Hotel hari ini sangat lezat. Melihat sahabatnya tidak berhenti mengajukan permohonan, Sir Anety harus mengeluarkan senjata besarnya. Aku akan berkencan dengan laki-lakiku untuk menjalin ikatan. Jasmine kehilangan kata-kata. Tak luput dari perhatian, Jasmine memberikan sahabatnya itu tatapan sedih sepanjang sore. Sir Anety menguatkan dirinya menghadapi tatapan kesal sahabatnya saat dia menolak menemani Jasmine ke acara lain. Karena Zachary tidak akan pulang lebih awal karena urusan bisnis, Sir Anety tetap tinggal di toko dan menyuruh Jasmine pulang kerja lebih awal. Karena tidak dapat membujuk sahabatnya, Jasmine mengambil dompetnya dan pulang. Karena Sir Anety sendirian di toko dan tidak melakukan apapun, dia menelpon saudara perempuannya dan mengetahui bahwa saudara iparnya masih belum pulang. Sir Anety menghela nafas pada dirinya sendiri. Kemungkinan besar pernikahan saudara perempuannya tidak akan bertahan lama. Bukan karena dia ingin Liberty dan Hank kembali bersama, tapi Sir Anety merasa kasihan pada keponakannya. Anak-anak adalah pihak yang paling merasakan dampak dari perpisahan orang tuanya. Sonny baru berusia 2 tahun dan selalu berada dalam perawatan Liberty. Kakak perempuannya akan memiliki peluang lebih tinggi untuk mendapatkan hak asuh jika dia memiliki sumber pendapatan. Bab 169. Saat itu pukul 10 malam, saat Sir Anety menutup tokonya, dia mengendarai sepedanya pulang. Berkendara dengan hati-hati, Sir Anety, kata pemilik toko wanita di sebelah dengan ramah. Sir Anety menjawab sambil tersenyum. Saya akan melakukannya. Melihat sosok Sir Anety yang semakin menjauh, wanita pemilik toko itu bergumam. Dia adalah anak yang mandiri dengan masa lalu yang menyedihkan. Untung saja dia menentang kerabatnya yang haus uang dan menolak untuk menyerah pada kerabatnya. Kerabat yang tidak masuk akal. Sir Anety akan mengatasi segala hal buruk. Nasib baiknya tertulis di bintang-bintang dan dia pasti akan sukses. Segala sesuatunya sulit sebelum menjadi mudah. Mereka yang tidak memilihnya akan menyesal. Wanita pemilik toko itu kemudian melirik suaminya dan mengerucutkan bibirnya. Anda selalu menyukai omong kosong mistik. Mengapa Anda tidak memulai bisnis meramal atau semacamnya? Mengapa Anda tidak meramal saya? Kapan saya akan kaya? Cepat pindahkan barang-barang itu ke dalam toko agar kita bisa tutup hari ini. Kita harus mandi dan tidur. Kecil kemungkinan suaminya akan ahli dalam hal itu. Membaca kartu tarot setelah membaca beberapa buku tentang astrologi. Siapapun bisa menjadi peramal jika semudah itu. Sir Anety sampai di rumah pada pukul 10:30 malam.
Dia membuka pintu rumah dan disambut oleh kegelapan. Karena Zachary belum pulang, dia membiarkan pintu tidak terkunci. Rumah besar itu hanya ditempati oleh keduanya. Tempat itu tampak agak sepi karena pasangan itu sering bekerja. Merasa sedikit lapar, Serenity pergi ke dapur dan membuka lemari es untuk memeriksa bahan-bahan yang ada. Pada akhirnya, dia mengeluarkan mentega, susu, dan keju parmesan untuk membuat sepiring makaroni dan keju yang enak. Setelah ada suara di pintu, Serenity keluar dari dapur dan melihat Zachary memasuki rumah. "Anda pulang, Tuan Yap." Zachary menoleh untuk melihatnya dan menyenandungkan jawaban. Setelah mengunci pintu di belakangnya, dia mendekatinya dan bertanya, "Apakah kamu baru saja kembali? Jasmine harus berangkat lebih awal, jadi aku bertugas di toko malam ini. Saya sampai di rumah pada pukul 10:30 malam. Saya membuat mac dan keju untuk makan malam. Apakah Anda mau?" Zachary menggelengkan kepalanya. "Tidak, terima kasih. Makanan dan minuman disajikan selama sosialisasinya malam ini. Jadi dia tidak lapar. Karena Zachary tidak ingin makan malam, Serenity hanya membuatkan sepiring mac dan keju untuk dirinya sendiri." Melihat Zachary diam-diam duduk di sofa tanpa menyalakan TV atau melihat ponselnya, Serenity mendapat kesan bahwa dia sedang diganggu oleh sesuatu. Dia bertanya karena khawatir. "Apakah Anda sedang memikirkan sesuatu, Tuan Yok?" "Tidak." Zachary mengeluarkan ponselnya dan meletakkannya di atas meja kopi. Sebelum berdiri kembali untuk melepas jasnya, dia kemudian menatap Serenity. Mengikuti petunjuk itu, Serenity meletakkan piringnya dan pergi mengambil jasnya. Sambil tersenyum dia bertanya, "Haruskah aku melepas dasinya untukmu?" Dia senang bisa melayani seorang cowok. Diamnya Zachary adalah persetujuannya. Oleh karena itu, Serenity dengan penuh perhatian melepas dasinya dan memeriksanya sebelum berkata, "Dasimu terlihat familiar. Apakah aku membelikan ini untukmu?" Zachary bergumam pada dirinya sendiri. Tetap saja, dia tetap memasang wajah kosong seperti biasanya dan mengangguk. Serenity terkejut karena dia mengira dia tidak akan memakai pakaian yang dia belikan. Tidak disangka dia memakainya. "Haruskah aku mencuci jas dan dasinya untukmu?" "Tidak, gantung saja. Aku akan menyalakan mesin cucinya nanti." Pasangan itu memiliki mesin cuci masing-masing di kamar mereka. Mereka mencuci pakaian mereka sendiri. Setelah menggantungkan jasnya seperti yang diperintahkan, Serenity pergi duduk di meja makan. Dia mengeluarkan ponselnya untuk menelusuri berita, sambil menikmati mac dan kejunya. "Apakah manekin Nekoku sudah siap?" Zachary tiba-tiba bertanya. Bab 170. Saya telah membuat manekin Neko, tetapi Nona Stone melihat dan menyukainya. Ketika dia tiba-tiba datang mengunjungi saya, kupikir karena kita tinggal bersama, aku bisa menebusnya kapan saja. Wajahnya muram, Zachary menatap tajam ke arahnya. Serenity bertanya dengan hati-hati, "Apakah Anda marah, Tuan Yok?" Zachary merengut dan berbicara dengan nada dingin. "Bagaimana mungkin aku tidak marah? Ketika kamu memberikan sesuatu yang berarti untukku kepada orang lain tanpa izinku, lebih buruk lagi, Serenity memberikannya kepada Elise. Tahukah Serenity kalau Elise sedang mengejar suaminya? Bagaimana dia bisa memberikan manekin Neko miliknya kepada pesaingnya? Dia sangat murah hati." Serenity berhenti melihat ponselnya. Sambil memegang sepiring mac dan keju, dia berjalan menuju Zachary sambil makan. Dia duduk di sebelah Zachary dan berkata dengan nada menjilat, "Maaf Tuan Yap, ini adalah kesalahanku. Aku akan menebusnya besok. Jangan marah." Zachary memelototinya dengan agak muram. Bibirnya terkatup rapat. Karena Zachary belum mendingin, Serenity menyodorkan sepiring mac dan keju kepadanya. "Kenapa kamu tidak makan malam?" Zachary mengernyitkan wajahnya. "Bagaimana kamu bisa memberiku sesuatu yang sudah kamu coba?" Dia sedikit OCD dalam hal berbagi makanan. Dia tidak akan memakan makanan yang telah disentuhnya. "Saya hanya makan beberapa suap saja. Lupakan saja jika kamu keberatan. Lagi pula aku lapar." Serenity segera menarik tangannya dan kembali menggali mac dan kejunya. "Astaga, aku pandai memasak. Saya bisa membuat sepiring mac dan keju biasa terasa nikmat." Jangan mengubah topik pembicaraan, Serenity. "Kita sedang membicarakan manekin Neko. Saya memberikannya."
Anda tidak dapat mengharapkan saya untuk memintanya kembali dari Nona Stone. Nona Stone menyebutkan bahwa dia akan berlibur ke pantai bersama ibunya. Dia mungkin tidak akan ada di kota lagi. Lagi pula, saya tidak tahu di mana Nona Stone tinggal. Tempat tinggal orang kaya mewah dan dilengkapi sistem keamanan terbaik. Bahkan jika Serenity mengetahui lokasi rumah Nona Stone, dia mungkin tidak akan berhasil melewati gerbang. Saya minta maaf. Ini salahku. Aku seharusnya tidak memberikan Nona Stone maneki Neko yang seharusnya untukmu, tanpa bertanya padamu. Dia bilang itu cantik dan dia sangat menyukainya, jadi saya memberikannya padanya. Bagaimana dengan ini Tuan Yok? Aku akan memberimu 2 lagi 1 maneki Neko dan seekor naga emas. Bagaimana menurutmu? Dia harus ingat untuk tidak pernah memberikan barang yang dimaksudkan untuknya kepada orang lain. Kalau tidak, dia akan marah besar. Tidak pernah terlintas dalam benaknya bahwa dia begitu berprinsip. Baiklah, itu salahnya. Ketegangan di sepanjang rahang Zachary mereda. Sebaiknya hal ini tidak terjadi lagi, karena dia memberikan barang-barang yang seharusnya menjadi miliknya. Zachary merasa bahwa dia tidak menghargai atau peduli padanya. Omong-omong, Serenity tidak menyadari bahwa jas yang baru saja dia lepas adalah hadiahnya untuknya. Gadis itu biasanya cerdas dan tanggap. Namun hari ini, dia seolah-olah buta. Bahkan jas tahu pakaiannya berbeda hari ini. Meski tinggal bersama dengannya, Serenity tampaknya tidak memahami hal itu. Saat Zachary duduk dengan frustrasi, otot-otot wajahnya yang rileks mulai menegang sekali lagi. Mengangguk-angguk, Serenity berjanji, tidak akan lagi lain kali. Dia tidak akan berani mencobanya lagi pada orang yang berprinsip. Butuh seekor naga ekstra baginya untuk melepaskan masalah ini. Meskipun kerajinan tangannya tidak bernilai uang, Serenity menghabiskan waktu berjam-jam untuk melakukan pekerjaan manual. Tuan Yap, Serenity hampir menghabiskan makanannya ketika dia melirik wajah Zachary yang masih gelisah. Dia kemudian mengambil keputusan yang menyakitkan untuk menyerah. Bagaimana kalau kamu memilih desain yang kamu suka? Dan aku akan membuatkannya khusus untukmu. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.